Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Denpasar meminta masyarakat mewaspadai potensi gelombang laut di Selat Bali dan Selat Lombok yang mencapai sekitar 2,5 meter pada 17 sampai 19 Januari 2024. Demikian disampaikan Kepala BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho di Denpasar. Dikutip dari kantor berita Antara Selasa 16 Januari 2024, BBMKG Denpasar memperkirakan kecepatan angin hingga 20 knot atau sekitar 37 km per jam yang bergerak dari arah barat daya barat laut yang beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Pada periode 17 sampai 19 Januari 2024 diperkirakan tinggi gelombang laut sekitar 2,5 meter terjadi di perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Diperkirakan ketinggian gelombang lautnya mencapai sekitar 2,5 meter. Karena itu, pengguna perahu nelayan diminta waspada kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, dan operator kapal tongkang waspada saat angin berkecepatan lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Sedangkan operator kapal feri diminta waspada bila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Lebih jauh, Cahyo meminta juga masyarakat waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian besar wilayah Bali. BBMKG Denpasar mencatat kondisi itu disebabkan oleh indeks El Nino. Osilasi selatan ENSO mencapai plus 1,45. Indeks tersebut menurun dibandingkan pada Selasa 9 Januari yang mencapai plus 1,63 atau berada pada level moderat. Meski menurun, kata Cahyo, namun indeks ENSO itu tidak signifikan terhadap peningkatan hujan di tanah air. BMKG menjelaskan, ENSO didefinisikan sebagai anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi dari rata-rata normal. El Nino menunjukkan kondisi anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuador bagian timur dan tengah yang lebih panas dari normalnya. Sementara itu, anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian barat dan perairan Indonesia yang biasanya hangat menjadi lebih dingin dari normalnya. Di sisi lain, osilasi Madden-Julian (MJO) berada di kuadran 4 yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. MJO berdasarkan data BMKG merupakan aktivitas di wilayah tropis berupa pergerakan aktivitas konveksi yang bergerak ke arah timur dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Selain itu, labilitas lokal yang kuat di wilayah Bali mendukung proses konvektif, peningkatan curah hujan skala lokal. Suhu muka laut di Bali berkisar 28 sampai 31 derajat Celcius dan massa udara basah terkonsentrasi dari lapisan permukaan hingga lapisan 500 milibar atau 5.500 meter. Bali Post melaporkan.